Oke, lanjut ya. Jadi di bagian ini kita akan bikin untuk penomoran halaman dan covernya ya. Atau kemudian bisa dilanjutkan dengan kata pengantar atau eh, daftar isi atau yang lainnya ya. Nah, ada satu masalah yang sering kali terjadi ya. Kalau kita bikin cover, kalau kita bikin footer ya, kita biasa gampang gitu ya pakai eh, pakai apa insert page number gitu ya, insert page number. Eh, Insert, kemudian kita pilih page number ya, page number, kemudian kita taruh di, taruh aja di center gitu ya, di center di sini, kemudian posisinya di bottom, kemudian klik OK. Nah, muncul, halamannya muncul gitu ya, ini halamannya masih kena indentasi ya. Saya akan perbaiki dulu halamannya, supaya tengahnya bisa pas ya. Indentasinya, indentasinya kita bisa lihat stylenya, ini sebenarnya pakai style apa di home ya. Stylenya atau yang gampang itu sebenarnya kita bikin style sendiri ya. Stylenya pakai aja style no spacing deh, no spacing, kita format supaya dia nggak indentasi ya, tidak terindentasi di none, kemudian dia ditaruh di tengah. Kemudian kalau misalnya format halamannya diperkecil nggak usah deh ya, biarkan 12 ya. Oke, di tengah ya. Nah, ini halamannya nggak ada masalah gitu ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, jadi masalah ketika kita mau membuat satu cover ya. Kita buat satu cover, kita insert break gitu ya, page break. Kemudian ini ikut gitu ya, covernya misalnya judulnya di sini misalnya deteksi gini ya, deteksi COVID-19 menggunakan citra X-ray berbasis, misalnya judulnya ya, misalnya berbasis deep learning misalnya ya. Nah, eh, ini judul, kemudian di sini muncul halaman, padahal mestinya di judul itu nggak ada nomor halamannya. Jadi nomor halaman harus mulai di bab 1 pendahuluan ya, bab 1 ya, pendahuluan, ini baru muncul di halaman 1. Nah, kejadian ini seringkali eh, membuat kita udah file covernya sendiri deh supaya nggak merepotkan gitu ya. Sebenarnya kita bisa mengatasinya dengan menggunakan section break ya, section break ya. Saya kembalikan di awal ya. Saya kembalikan di awal seperti ini ya. Sudah ada halamannya. Nah, kita break ya. Kita break dengan menggunakan section break. Jangan page break tapi section break ya. Section break seperti ini. Jadi ini disebut sebagai section 1 ya. Di sini sebagai section 1. Ini saya buka komentarnya ya. Ini show height untuk apa ini istilahnya ya. Nah, ini adalah section break untuk section 1 dan ini adalah section 2 ya, terpisah menjadi dua section ya. Saya enter sini jadi section 1 di sini dan ini section 2. Nah, kita bisa membuat footer yang berbeda antara section 1 dan section 2. Yang tidak bisa kita lakukan kalau kita menggunakan page break itu footernya berbeda. Nggak bisa kalau dalam section yang sama ya. Jadi harus dipisahkan section tersendiri untuk membuat footer yang berbeda. Jadi section yang ini nanti nggak ada footernya. Section yang ini ada footernya ya. Nah, ini akan saya hapus footernya akan saya hapus. Tapi sebelum saya hapus, saya pastikan di sini bahwa footer ini tidak same as previous ya. Kalau ini same as previous berarti footernya akan sama dengan section yang sebelumnya. Nah, ini saya hilangkan same as previousnya dengan menggunakan link to previous ya. Link to previousnya saya klik ya, jadi dia tidak terhubung dengan footer di section sebelumnya. Nah, setelah itu ini aman ya, bisa dengan aman saya hapus. Kalau ini saya hapus, ini tidak ikut terhapus. Tapi kalau link to previousnya menyala ya, link to previousnya menyala, yes gitu ya. Link to previousnya menyala. Nah, ini ya.
di halaman ini ya. Nah, link to previous-nya menyala ya, link to previous-nya menyala. Kemudian saya hapus di sini, Akibatnya ini juga ikut terhapus. Ya, kenapa? Karena sama gitu ya, footernya sama. Ya, saya kembalikan link to previous-nya saya off-kan ya, saya uncheck. Kemudian ini saya hapus. Ya. Saya hapus. Nah, kemudian ini masalah baru muncul bahwa ini harus dimulai dari halaman 1. Ya, ini lebih mudah diatasi dengan menggunakan format ya. Format klik kanan saya kira bisa. Klik kanan format page number ya. Oh, nggak bisa. Oke, di page number, format page number, kemudian pilih start at 1. Nah, begini. Ya, jadi halamannya sudah mulai dari halaman 1 ya. Saya kembalikan ini saya hilangkan supaya gak membingungkan. Halaman 1 ya. Kemudian untuk halaman covernya kita bisa buat tadi judulnya apa? Deteksi COVID ya, deteksi COVID-19 menggunakan ya citra X-ray berbasis deep learning. Nah, gini ya. Untuk judul ini saya akan buat style tersendiri ya, Dia nggak ikut style heading. Kenapa? Karena untuk heading biarkan heading itu khusus untuk penomoran bab 1 sendiri, bab 2 sendiri. Ya, bab 1 untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu menggunakan heading 1. Ya, untuk title-nya saya pakai style sendiri aja ya, misalkan stylenya apa ya, emphasize. Atau saya buat style baru ya, dengan nama, kalau create new style itu kita bisa di sini, kita bisa buat gimana ya, new style ini ya, style pane-nya saya nyalakan, new style ini ya, new style. Stylenya untuk judul kita buat misalnya ukurannya 16, tebal, kemudian diletakkan di tengah, klik OK. Udah ya, new style. Tadi stylenya mana? Stylenya kita beri nama, tadi stylenya namanya style 1, jangan-jangan. Ya, style 1. Ya, kita ubah namanya supaya nggak membingungkan. Modify style, kita beri nama style judul ya, ini paragrafnya masih kena indentasi ya. Oke, begini ya stylenya. Nah, kemudian ini logo ya, logo oleh nama kalian ya, misalnya oleh Windra Swastika, terus NIM kalian ya, ini ya. Kemudian terus apa? Fakultas ya, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majung 2020 ya. Gini ya, ini ada di bawah ya. Ini logo atau logonya ada di begini ya. Nah, gini. Nah, ini covernya selesai. Ya, covernya selesai. Setelah cover dipastikan itu section break ya. Ini juga nggak ada halamannya, jangan khawatir ya, ini nggak ada halamannya. Nah, seandainya ya kita mau bikin daftar pustaka ya, maka kita berikan insert dengan menggunakan insert page section break untuk daftar pustaka ya. Daftar pustaka ya, daftar pustaka kita pakai heading 1 ya, heading 1. Oh, daftar isi ya. Kita pakai heading 1, daftar isi. Nah, di daftar isi atau kata pengantar ya, kata pengantar dulu deh, kata pengantar. Nah, untuk kata pengantar kita menggunakan normal ya, misalnya biasanya kan
biasanya kan menggunakan puji syukur gitu ya, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya ya, atas terselesaikannya tugas akhir ini dan seterusnya ya. Saya buat puji syukur. Saya buat random 10 paragraf ya, atau 3 paragraf masing-masing 5 kalimat ya. Oke ya. Nah, kemudian misalnya di sini Malang bulan Juli 2020 misalnya ya. Ini kemudian, nah ini biasanya ada halamannya. Halamannya apa? Halamannya halaman Romawi ya. Kita bisa insert page number ya. Kita bisa insert page number, kita letakkan di center ya. Kita letakkan di center, kemudian kita format dalam bentuk I ya. I seperti ini. Start at I1 seperti oke. Nah, muncullah halaman I, tapi dia nggak akan mengubah ini ya. Bagaimana dengan halaman untuk covernya? Ternyata covernya muncul juga ya. Nah, kita bisa menghilangkan ini link to previousnya kita uncheck. Kemudian setelah di uncheck, kita bisa dengan bebas menghapus pada bagian ini. Ya, bagian ini kita hapus, selesai ya. Jadi covernya udah nggak ada halamannya. Kemudian daftar isi kita buat I. Jadi nanti kalau misalnya daftar pustaka itu pakai apa? Pakai daftar pustaka. Kalau misalnya daftar isi itu nanti pakai lanjutan dari ini II halaman yang kedua gitu ya, II, maka kita bisa insert break, nggak perlu section break, kita bisa pakai page break ya. Begitu di page break ya, kita page break, insert break, page break ya. Nah, ini akan mengikuti II ya, akan mengikuti 2 untuk Romawi, sementara yang lainnya tidak ada perubahan. Begitu ya. Oke, saya stop sampai di sini. Berikutnya kita akan buat daftar pustaka ya, daftar pustaka.